نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada pesan dari kawan-kawan, katanya Ustaz nanti ada dikendorkan sedikit, tegangannya agak diturunkan sedikit katanya, karena bayarnya sejak kemarin sudah tinggi-tinggi. Saya jawab, saya memang tegangannya sudah kendor, saya bilang gitu. Jadi sudah tidak tegangan tinggi lagi. Dari khidmat bilang nanti kalau tinggi lagi jangan-jangan sudah tidak doyan makan katanya. Jadi ini usah dimasak khidmatnya. Jadi supaya nanti tetap ada khidmat. Saya bilang, lu apa malah ndak makannya banyak. Kalau tegangannya tinggi kan makannya banyak. Enggak Ustaz, nanti kalau sudah dengan hakikat sudah kenyang, ndak usah makan, ya, jadi ndak pada makan katanya. Jadi insya Allah kita setel kendo, artinya jangan tegang-tegang. Dan ini memang babnya ini tidak bab tegang tapi penting. Jadi bagian saya, bayang singkat ini, meskipun tadi sudah diumumkan suruh makan katanya, saya kaget tidak ada musyawarah kok makan habis zuhur. Ini orang-orang lama makannya ditunda sebentar gitu. Salah ya? Jadi jam 1 kurang 10 menit sekarang. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang insya Allah. Jadi barangkali setengah jam atau 45 menit insya Allah. Kalau waktunya pagi itu ya sak kesele karena ini sudah siang. Ya kita menjaga daripada waktu. Para alim ulama, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah ini semuanya kita dalam kerja ini adalah belajar. Baik yang suro, penanggung jawab daerah, penanggung jawab markas, halakah, makalah, dan sebagainya. Semuanya kita ini adalah belajar. Islah li anfusina. Belajar untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana supaya kita semuanya ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kerja dakwah itu ada namanya amalan yang harus kita kerjakan, yaitu amalan ijtimaiyat dan umumiyat. Dan apabila ini kita kerjakan, maka akan mendapat pertolongan dari Allah. Akan mendapat nusratullah, bantuan dari Allah. Tapi kalau tidak, maka akan jauh dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Istimaiyat, bagaimana supaya timbul istimaiyat dalam diri kita, para pekerja dakwah ini? Yang pertama adalah kita harus satu hati. Satu hati. Jadi tadi ada kawan-kawan dari Kalbar, apa mana dari itu. Jadi ini siap mati. Nah, bukan ini maksudnya bukan siap mati tapi siap satu hati. Nah, itu. Jadi sekarang ini yang harus kita siapkan adalah siap satu hati. Nah, kok siap mati ya harus perang karo sapa? Wong koncone dhewe kok. Siap satu hati. Satu hati, demikian juga satu fikir, demikian juga kasih sayang, lemah lembut, memaafkan, mendoakan, saling kasih hadiah, salam, kemudian juga undang makan. Nah, itu nanti amalan-amalan yang bisa menjadikan kita ini adalah satu hati. Satu hati. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana tentang kisah Uhud.
Baginda Nabi SAW pada waktu itu mengalami patah giginya. Kemudian tombak masuk ke pipinya. Bahkan dikabarkan baginda Nabi SAW wafat. Karena ada sahabat, ini bukan merendahkan sahabat, tapi ini pelajaran untuk ahli dakwah ini, yang ditugaskan di atas bukit, pasukan panah, mereka itu tidak setia atau kurang setia kepada perintah baginda Nabi SAW. Suatu peperangan berkecamuk, kemudian orang-orang kafir pada waktu itu meninggalkan pos di bawah bukit itu, meninggalkan harta benda, materi, banyak emas, intan, rojo brono, kupluk rojo, di situ itu banyak, maka para sahabat tadi berselisih. Nah, kalau berselisih, ini akan jauh dari bantuan Allah. Tanazuk. Ini yang menjawabkan bantuan Allah tidak datang pada waktu itu. Nah, ahli dakwah kalau sekarang ini berselisih satu dengan yang lain, karkun kok do padu, nah itu pasti tidak akan datang bantuan Allah. Bahkan bantuan Allah akan dicabut. Satu, berselisih. Tanazuk. Yang kedua adalah ada keinginan dunia. Minkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Ada karkun-karkun tadi atau ahli dakwah ini yang menginginkan keduniaan. Ada para sahabat pada waktu itu yang setia tetap ingin akhirat. Berselisih. Salah istilahnya persepsi pada waktu itu. Sehingga tinggal sedikit orang-orang yang ada di atas bukit. Para sahabat kira-kira 6 sahabat saja. Lainnya turun ngambil daripada materi yang ada di bawah bukit tadi. Khalid bin Walid pada waktu itu radhiyallahu anhu belum masuk Islam, amir mereka, pimpinan mereka tahu apa yang menyebabkan mereka kawan-kawannya itu banyak yang mati. Oh, ternyata itu orang-orang yang di atas bukit itu. Maka dia balik kanan, kemudian para sahabat yang tinggal 6 orang itu disikat, kemudian ganti sekarang orang-orang kafir, pasukannya Khalid bin Walid tadi yang menghujani panah dari atas bukit tadi. Sehingga 70 qurra sahabat itu meninggal dunia. Nabi dikabarkan wafat tadi. Sudah begitu kejadiannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi SAW untuk lemah lembut kepada para sahabat tadi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min qawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pelajaran besar untuk kita, karkun ahli dakwah ini, itu Nabi saja yang maksum, tidak punya dosa, diberi mukjizat oleh Allah, itu diingatkan oleh Allah. Kamu harus berlemah lembut kepada para sahabat-sahabat kamu. Jangan keras, jangan kasar. Ini tidak kasar kok Ustaz, ini bahasanya, kami ini orang timur katanya, tapi ya ada kasar-kasarnya. Bahasanya memang begitu, tapi kalau tidak kasar itu tidak begitu. Nah, makanya Nabi diingatkan, jangan keras kamu kepada sahabat-sahabat. Kalau kamu keras kepada mereka, para sahabat, maka sahabat kamu akan meninggalkan kamu. Tidak mau membantu kamu. Kalau Nabi itu memarahi sahabat, keras kepada sahabat, sahabat tidak mau lagi membantu baginda Nabi SAW. Maka Allah memerintahkan kepada beliau, fa'fu anhum, maafkan mereka, sahabat-sahabat kamu itu yang telah buat satu keteledoran, satu kesalahan, tidak setia dengan bayan nasihat kamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka itu. Sahabat, kelas sahabat. Mereka buat dosa, diampuni oleh Allah. Mereka diberi gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Hidup di dunia tapi kapling surga sudah punya dia. Itu disuruh maafkan baginda Nabi SAW. Apalagi kita ini, otek ogleng istilahnya kita ini. Ecek-ecek. Nganggone kupluk kenal dakwah ini. Iya kan? Manjangkan jenggot setelah kita keluar 3 hari. Mana berani dulu kita manjangkan jenggot kita. Bersih terus. Nengendeng di sangu cukur. Iya kan? Nah, setelah kita jadi karkon 3 hari, 40 hari. Mulai kita berani manjangkan jenggot, pakai topi putih. Ada yang sorbanan. Mana ada dulu kita kenal sorban. Ya. Nah, itu maafkan mereka itu. Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum.
mintakan ampun kepada Allah malam hari. Jadi di belakang para sahabat, tidak di depan para sahabat, Nabi diperintahkan untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sawirhum fil amr, yang ketiga tetap kamu ajak musyawarah. Jangan kamu tinggalkan. Wah, itu tidak tertib, itu sudah biarkan saja. Jangan. Kalau ada orang-orang ahli musyawarah kok tidak duduk dalam musyawarah, apakah itu musyawarah markas, ya kan, apakah itu musyawarah provinsi umpamanya, nah itu dikunjungi, bawakan hadiah, oleh-oleh yang istilahnya itu ya yang ketok oleh-olehnya itu. Jangan hanya minyak wangi harga 15.000, itu tidak ada baunya itu. Ya kalau minyak ya oat yang harganya itu 500.000 sampai 1 juta. Nah, itu baru baunya enak. Makin lama kena keringat baunya wangi. Nah, atau ya kalau sarung BHS gitulah ya 500.000. Kalau baju koko 600.000. Ah gitu. Bawakan hadiah, kemudian dikunjungi silaturahmi, kemudian maafkan kami. Nah, kami ini orang-orang lagi belajar banyak salah, orang-orang baru. Jangan merasa kamu kok tidak datang. Ini saya orang lama itu datang kok. Kamu baru kenal dakwah berapa tahun aja kok ngambek tidak datang. Jangan. Jadi ikram, kemudian kita muliakan dia. Kemudian kalau mungkin awal-awal kita antar jemput. Antar jemput beliau itu supaya tetap duduk dalam musyawarah. Kalau ditanya lapar, belum makan, belum, bawa ke restoran. Simbat atau apa kalau di Jakarta ini. Atau paling minimal soto Betawi. Jangan pentol goreng. Nah, itu begitu. Insyaallah ya. Nah, jadi biar kendor ini sedikit. Wasawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah diputuskan ada satu keputusan dalam musyawarah tadi, tawakal kepada Allah. Jangan dirubah-rubah. Kalau sudah ada keputusan, semuanya harus satu suara. Jangan lewat belakang bersuara sendiri. Nah, itu juga nanti akan menimbulkan pecah hati atau menimbulkan akan jadi perpecahan. Kalau ada ahli musyawarah tadi, apakah itu musyawarah istilahnya tingkatnya itu Indonesia, nasional, apakah itu musyawarah tingkatnya itu provinsi atau musyawarah daerah, kalau ada yang khianat kepada yang musyawarah tadi, lewat belakang, kalau kemudian mengumpulkan grupnya, dalam dakwah kadang-kadang juga ada grup, ya, itu tandanya akan jadi pecah belah. Kalau sudah diputus, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Satu suara. Meskipun tidak sesuai dengan usul dia. Itu namanya tertib musyawarah. Siap insyaallah? Satu hati. Demikian juga dalam dakwah ini kita harus memaafkan, mendoakan, tetap musyawarah. Demikian juga kasih sayang. Jangan kita ini keras, marah kepada karkun lain. Surah tidak boleh memarahi daripada orang-orang provinsi umpamanya istilahnya itu, sanatnya itu. Orang provinsi tidak boleh memarahi orang-orang daerah. Kamu harus ikut orang provinsi, kamu harus ikut surah. Tidak bisa, kalau salah tidak harus diikuti. Bahkan harus diluruskan. Nah, itu. Jadi tidak boleh memarahi karkun lain. Kemudian orang markas marahi orang halaka marahi orang mahalah, tidak boleh. Yang boleh marah itu katanya 3. 1, orang tua kepada anaknya. Kalau anak buat salah harus dimarahi. Dan malah ditutup-tutupi. Anaknya nakal, enggak, kalau anak saya itu baik, masih sholat jamaah, masih baca Quran. Padahal ada keburukannya, kejelekannya, itu harus dimarahi. Jangan ditutup-tutupi malah, marahi. Boleh. Orang tua memarahi anaknya. Yang kedua, kiai memarahi santrinya. Boleh. Santrinya buat salah, pukul. Boleh. Artinya pukul yang tidak menyakitkan. Sehingga kalau di pesantren Pakistan, itu kalau buat salah dipukul oleh gurunya. Kalau pulang mengadu kepada orang tuanya akan tanya, berapa kali kamu dipukul Ustaz kamu? 3 kali. Maka orang tuanya akan mukul anaknya tadi 6 kali. 3 kali sama dengan gurunya, kemudian yang 3 kali lagi adalah dari orang tuanya tadi. Sehingga santri di sana itu tidak manja. Jadi kalau pulang itu terus, oh ini Ustadz apa itu enak saja,
saya saja orang tuanya tidak pernah mukul kok. Ini dititipi anak sebentar aja kok mukul-mukul, tidak ada. Jadi kalau mukul pasti kamu salah, pasti kamu tidak tertib. Pasti kamu melanggar tertib. Sehingga ustadz kamu itu memukul kamu. Nah itu boleh. Kiai kepada santrinya. Kemudian yang ketiga adalah bos kepada bawahannya. Boleh marah. Tapi kalau selama karkon itu tidak boleh marah. Oh, saya ini suruh pret ketet. Tidak boleh marah. Malah apa salah saya, ya kan? Apa dosa saya, kekeliruan saya, tolong kamu ingatkan. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu sewaktu diangkat menjadi khalifah, itu beliau sudah mengumumkan. Jadi kalau salah jangan sungkan-sungkan mengingatkan. Semua orang-orang mulia pada waktu itu begitu. Jadi kalau diingatkan juga jangan marah. Jangan marah. Orang-orang provinsi yang diingatkan orang-orang markas daerah, jangan marah. Kalau memang itu tidak betul ya harus legowo. Nah itu namanya nanti akan timbul satu hati, akan timbul nanti mahabbah di antara sesama dakwah. Jadi tidak boleh marah sesama karkon itu. Nah, kalau nanti ada yang marah ingatkan dia tidak boleh marah Pak. Yang boleh marah itu orang tua kepada anaknya, bos kepada bawahannya, kiai kepada gurunya. Setelah itu tidak ada marah-marahi. Insyaallah. Kemudian dalam dakwah ini harus berkepala dingin. Jangan menanggapi masalah itu dengan berkepala panas. Berkepala dingin, kemudian lisannya itu manis, seperti madu, kemudian hatinya itu lapang. Hatinya harus dibuka lapang, selapang-lapangnya. Jangan emosi, jangan marah. Bersedia insya Allah? Nah itu. Sehingga insya Allah kalau begitu, maka nanti akan timbul mahabbah. Kalau timbul mahabbah satu hati, satu fikir, satu arahan kerja, maka akan datang nusratullah. Akan datang bantuan Allah. Demikian juga para faisalah itu juga tidak boleh emosional, otoriter. Kita ini kerja nubuah, kerja dakwah, bukan kerja politik, bukan kerja pemerintahan. Tidak boleh emosi, tidak boleh marah. Sehingga ada cara-cara itu namanya faisalah itu adalah orang yang aktif. Baik aktif makomi maupun intikolinya. Demikian juga punya sifat lemah lembut, sabar, itu senyum, jangan yang bersengut, menteleng terus. Nah itu diangkat jadi faisalah. Tidak munasib, tidak cocok. Kalau dia tidak aktif dan tidak ada sifat-sifat yang baik tadi, kok diusulkan jadi faisalah, maka harus bilang mohon maaf, saya untuk sekarang ini tidak munasib kalau jadi faisalah. Silahkan yang lain. Ini lebih baik dari saya. Ada yang lebih aktif, kasih sayangnya ada, sabarnya ada, tidak emosinan. Nah, biar beliau-beliau. Saya mohon maaf untuk sekarang ini tak pray dulu. Harus legowo gitu. Jangan malah metenteng. Orang pada usul saya kok saya tidak diputus. Jadi faisalah. Atau faisalah sudah dipesan oleh faisalah sebelumnya kepada faisalah berikutnya. Karena dia itu grupnya. Grup tadi padahal kan tidak ada grup dalam dakwah ini. Paham insyaallah? Jadi ini maksudnya gampang-gampang saja. Ben ora tegang. Itu ya insyaallah ya. Yang guyu paham apa ora sekarang. Jadi tidak boleh. Jadi itu faisalah. Jadi maka para penanggung jawab mawas diri. Dan selama tongkrong wis pirang-pirang tahun rametu, sudah 2 tahun tidak bayar nisab, karepe jadi faisalah. Terus lungguh ning kursi faisalah terus. Tidak munasib. Itu tidak akan memajukan dakwah, itu akan meruntuhkan dakwah kan gitu. Karena datang bantuan Allah, tidak datang bantuan Allah. Nah itu istilahnya dalam kita kerja dakwah ini. Masya Allah. Jadi jangan untuk istilahnya kepentingan pribadi ataupun kepentingan grupnya tadi. Jadi musyawarah, faisalah musyawarah itu adalah semata-mata untuk kepentingan umat. Syekh Inamul Hasan rahmatullahi alaih waktu ditanya oleh mertuanya yaitu Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih, ini apa resepnya sewaktu kamu jadi hadraji sekarang ini dakwah berkembang ke seluruh dunia. Dakwah tersebar ke seluruh dunia. Apa resepnya? Beliau mengatakan,
saya, Maulana Inamul Hasan, tidak pernah memutuskan sesuai dengan pemikiran saya sendiri. Tapi setiap keputusan musyawarah itu adalah dari fikirnya orang lain. Bukan fikir beliau sendiri. Nah, gitu. Ini kadang-kadang juga begitu, ada pesanan-pesanan. Nanti usulnya begini ya. Khianat dalam musyawarah katanya Ustaz Harun kemarin kan. Nah, itu kita jaga itu. Adab-adab daripada musyawarah. Semua bersedia insyaallah. Demikian juga satu fikir. Jangan selegense fikirnya itu. Selegense paham? Ngalor ngidul. Ada yang fikirnya itu lurus ke barat, tapi ada juga yang ke timur. Ada untuk fikir-fikir dunia. Dalam musyawarah tidak apa-apa, ada perbedaan. Tapi setelah diputus dalam musyawarah, harus satu suara. Meskipun keputusan itu tidak sesuai dengan usul mereka atau usul kita, fikir kita. Wes tidak cocok babar blas, tapi kalau sudah diputus, faisalah, maka kita harus sami'na wa ata'na. Jangan mengatakan seandainya. Seandainya tadi ikut usulku, oh Masya Allah akan maju, akan baik, akan mudah dan sebagainya. Kita ini tidak paham dalam kerja dakwah ini. Yang paham dalam kerja dakwah ini adalah para masyaikh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kefahaman. Dulu ya para sahabat itu adalah contoh kita. Maka kita ini juga dianjurkan untuk membaca Hayatus Sahabah, kitab Hayatus Sahabah. Kalau yang bisa Arab ya Arabnya, kalau enggak terjemahnya. Itu diulang-ulang. Ya, sampai khatam. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Khatam. Mulai lagi jilid 1. 10 kali, 20 kali. Itu bagus. Itu semua tertib dakwah ada di situ. Bersedia insya Allah. Baru 10 menit. Jadi jangan tegang ya. Insya Allah. Enggak, tadi mulainya sudah hampir jam 1. Kemudian umumnya Bapak yang mulia, kita di dalam kerja dakwah ini pertama harus punya keluarga. Jangan jomblo. Jomblo nanti tidak bisa program masturat. Program masturat itu bukan hanya yang bayan itu sudah berkeluarga, itu harus dipilih juga yang lebih tua. Maksudnya yang paham masturat. Jangan tua baru 3 hari terus kon bayan jur masturat, ya enggak. Maksudnya itu yang kalau ada itu yang lebih tua, sing jenggote ya putih gitu. Nah, kalau dulu malah ada yang enggak jenggotan itu belum boleh bayan. Nah, sekarang sudah ada jenggot lebih tua istilahnya, jenggote putih, itu yang diutamakan istilahnya. Itu apa untuk maksud. Maka kita dalam dakwah ini tidak boleh jomblo. Kalau nanti kita ini sendirian, tidak punya keluarga, maka orang akan takut kalau kita taskil. Ya pantas, lumrah. Kamu bisa kemana-mana, tidak ngurusi anak, tidak ngurusi istri. Nah, saya ini anak 10, istri 1, dikira 2 enggak. 1, istrinya 1, anaknya 10. Banyak pekerjaan. Kalau kamu luntang-lantung di masjid, kalau pas ada makan ya bareng-bareng makan di situ selesai masalah. Nah, kalau saya ini tidak bisa. Tidak mau. Tobat. Kalau kamu seperti kamu saya tidak bisa. Nah, gitu nih, harus punya keluarga seperti waqala innani minal muslimin, seperti orang Islam lain. Demikian juga dianjurkan kita ini harus punya rumah meskipun ngontrak. Tidak apa-apa rumah kecil ngontrak tapi punya tempat tinggal. Jadi ditanya orang itu di mana tinggalnya? Oh, ini di Jalan Sunter, Jalan Rumah Sakit Paru-Paru, RT 2 RW 1 nomor 55 umpamanya. Jakarta Utara. Nah, gitu. Harus punya tempat tinggal itu meskipun ngontrak. Nek malu mertua ya itu aja sesuai, itu nanti kurang terhormat katanya itu. Nah, itu begitu punya rumah. Demikian juga punya pekerjaan. Meskipun jual es pompong itu loh, es yang keliling-keliling itu, atau pentol goreng, atau sol sepatu, atau gojek apa sajalah, pokoknya punya pekerjaan. Atau ya punya pekerjaan itu tanahnya hanya 1,5 meter. Apa pekerjaannya dia? Bonsai. 1 bonsai harganya 50 juta. Nah gitu. Tidak boleh. Nganggur itu tidak boleh. Lontang-lantung ke sana kemari itu tidak boleh. Jadi harus punya pekerjaan. Meskipun tukang cukur istilahnya. Ya, tukang cukur kalau banyak ya
Kayak dosen gajinya itu artinya apa? Bayarannya itu dapatnya duit itu. Nah itu punya pekerjaan. Insya Allah? Insya Allah. Demikian juga punya kendaraan meskipun sepeda ontel. Punya kendaraan meskipun sepeda ontel. Nanti kalau ke Kalakah biar cepat, ke markas biar cepat. Jangan hanya sangu helm. Sangu helm kemana-mana, nanti kalau ada sepeda motor lewat hanya nganggur, artinya tidak ada yang bonceng, di stop gini. Ya ada yang berhenti, ada yang takut. Iki sopo iki, ora kenal, ora sopo-sopo kok nyegat-nyegat, enggak helm sisan. Nah, nanti orang takut. Jadi punya kendaraan meskipun sepeda ontel. Tapi kalau bisa sepeda motor ya beli. Tapi kalau belum bisa beli ya jangan nekat. Sehingga nanti tidak bisa keluar. Di Taskil Mutu maaf ini setoran sepeda motor. Sudah belum saatnya mampu beli mobil. Itu nanti masalah. Tapi kalau memang sudah mampu ya beli, tidak apa-apa. Biar nanti bisa untuk ikram, jamaah-jamaah datang, untuk ngantar, untuk pergi ke markas bareng-bareng dengan jamaah masjid. Jangan duitnya banyak, neng bakhil tidak beli, tidak mau beli mobil, nanti tidak banyak takazah, nanti tidak disuruh ngantar jamaah. Nanti tidak disuruh bawa orang ke markas, jangan. Nah kita juga harus kita beli. Seperti rumah kalau kita bisa ya bukan rumah yang bagus, yang memang istilahnya orang-orang kaya punya rumah yang besar, kemudian ada WC-nya duduk, ada jongkoknya. Kalau perlu ya pakai AC semuanya. Sebab nanti kalau ada rombongan Mastura dari Kuwait, dari Mesir, dari Abu Dhabi, itu kan serba AC. Mobilnya AC, ya kan, rumahnya AC, sampai toiletnya itu AC, kantornya juga AC. Sehingga harus kita siapkan orang-orang yang punya duit harus membangun itu. Kalau nanti tidak datang rombongannya dipakai sendiri, sehingga kita hari-hari tetap dapat pahala sebesar uang yang kita gunakan untuk bangun rumah itu. Habis 1 miliar umpamanya, maka setiap hari kita dapat pahala 1 miliar. Padahal 3 bulan sekali baru dimasuki rombongan. Nanti kita gunakan sendiri. Kalau anak-anak kita, mantu kita, cucu kita kumpul, nah nanti digunakan sendiri. Kalau anak 5 umpamanya, mantu 5 kan sudah 10. Kalau masing-masing punya anak 5, coba piro kuwi? 5 ping 5 selawe tambah 10, 35. Bapake karo buke dhewe 37 di rumah itu. Nah, kalau disiapkan artinya WC-nya 2, kamar mandi sendiri, itu kan enak. Kalau enggak, antri nanti waktu subuh itu bisa terlambat. Mau ke masjid itu bisa terlambat. Mantu nereng masjid terlambat sebab antri 1-2 tadi. Insyaallah. Nah, demikian juga kita ini pakaian kita harus sudah sesuaikan. Sehingga saya siang ini pakai peci hitam. Sudah lama tidak saya pegang peci ini. Jadi ya kira-kira 3 tahun ini mulai saya pakai lagi. Jadi ingat tahun 85, 86. 87 itu kalau kita ke timur, ke Bali, Lombok, Sumbawa, itu Pak Ki Halim, Pak Jamil, Allah yarham, rahmatullahi alaihi itu beliau mengatakan bawa seragam harmoko. Maksudnya seragam harmoko itu bawa batik, bawa celana dan peci hitam. Nah, dulu itu jadi kita punya batik rada apik, batik tulis itu kan, meliti tenan, kemudian celana bawa, kemudian peci hitam. Nanti kalau maksudnya di sana khusus itu pakai itu. Di Madura dulu kalau belum haji pakai peci haji akan ditanya ke Mekahnya tahun berapa. Kalau kita belum ke Mekah kan pelenggang-pelenggong. Gelagapan jawabnya tahun berapa? Urung tahun yang Mekah lagi delok gambare. Ya kan? Nah, ditanya jadi kalau belum haji tidak berani pakai peci putih itu. Nah itu. Jadi pakaian juga kita sesuaikan. Umpamanya ada undangan resepsi di satu gedung umpamanya, kalau orang itu masih asing dengan jubah, sorban, ya kita pakai celana, baju koko, peci hitam gitu. Jangan pakai sorban sak gedene ban Vespa, kemudian pakai tongkat yang lengkok-lengkok itu, kemudian atasnya itu dikasih kayak ular itu, ya atau kepala ular itu, digini-ginikan. Nanti orang sak gedung itu akan melihat kita ini manusia dari planet mana ini, gitu nanti. Oh itu orang tabligh, oh alah tabligh, jauhlah itu, jadi dianggap remeh-temeh, jauhlah tabligh itu. Tobat, jangan ikut dia. Astagfirullahaladzim, gitu nanti. Jadi orang akan takut dengan tabligh itu gara-gara pakaian kita yang kurang sesuai, kurang pas.
Umpama ada pertemuan-pertemuan ulama itu juga begitu, pakaian mungkin pakai koko, pakai sarung, pakai peci hitam gitu. Ini kemarin Ustaz Adrian itu kan ada pertemuan ulama, dia pakai peci hitam, pakai koko, pakai sarung. Kemudian itu ada kiai ngaji kitab gitu. Ustaz Adrian dipanggil, suruh maju gitu. Sini Ustaz, sini kiai ini. Deg-degan nih wangkul kan ganti maca apa piye iki. Tapi ternyata sama kita itu dikenalkan ini dari jamaah tabligh ini. Ini dari jamaah tabligh ini. Nah, jadi ini jamaah tabligh. Jadi karena pakai koko, pakai sarung, peci hitam, kemudian dikenalkan kepada ngaji-ngaji. Yang ngaji itu kiai-kiai, bukan santri. Jadi sudah kiai-kiai, kiai besar ngaji, dikenalkan nih dari tabligh ini. Oh, bagus kalau gitu tabligh iki ora kabeh mesti jubahan, terus sorbanan, celake meletet tekan dindi, enggak. Itu namanya umumiyat. Insyaallah. Demikian juga kalau ada tetangga kita punya hajat, kita diundangi, harus hadir. Harus hadir. Jangan tidak hadir. Wah, ini enggak sunnah, dia ada urgen tunggalnya, saya enggak datang. Jangan. Urgen tunggal urusan dia. Kayak kita diundang, kita harus datang. Kemudian apa umumnya di situ? Kalau amplop ada uangnya, ya kita sama-sama. Artinya ngisi amplop tadi. Kalau pas hari hanya tidak bisa datang, maka kita datang sebelumnya. Mohon maaf, pas hari hanya nanti saya tidak bisa datang karena ada tugas atau takaza kemana. Tapi saya akan tetap mendoakan, mudah-mudahan yang Bapak nikahkan ini nanti jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Anaknya jadi hafidh-hafidhah, alim-alimah, da'i-da'iyah. Amin. Nah, ini sekedar untuk beli garam. Masukkan amplop tadi ke kantongnya tuan rumah tadi. Tapi isinya harus banyak, lebih banyak dari umum. Kalau umum 50.000, kita isi 100.000. Orang tabligh kok isinya sithik, ngisi-ngisi ya, gitu kan? Isinya harus banyak, lebih banyak pokoknya. Nah, kemudian kan langsung dibuka itu jajal orang tabligh, orang jauh lah itu isinya berapa? 100. Umumnya hanya 50 ini 100. Kalau nanti kalau pas rewangan itu kan kumpul itu gotong royong, kan masih ada yang seru loh. Ada yang bilang, ini orang tabligh, orang jauh lah kalau begini-gini mesti tidak pernah kumpul nih. Nanti kalau dia punya kerja, kita tidak usah datang. Maka tuan rumah tadi pasti akan bilang, sudah ini banyak. Bukan seperti kamu nyumbang 50 enggak anak papat makan kabeh. Iya kan? Itu kan keadaan begitu kadang-kadang kita ini. Tabligh kita harus banyak nyumbangnya. Kancane 50 100, kancane 100 200 gitu. Wong tekan dindi kok ya nyumbangi sithik. Luar negeri berkali-kali kok nyumbangi 50 ngisi-ngisini. Nah, gitu kan. Nah, lain-lain pada ngurus BPJS ya sudah isin to jidi saya bilang dengan Pak Abdurrahman tuh. Apa ki golek sing ku ora bayar to isin jingko di takone pendak tahun ning Pakistan ning ndi kok ora iso bayar piye kan isin ya ta. Nah, itu kita juga begitu. Insyaallah. Nah, itu dakwah. Dakwah itu bukan bicara mati, kubur, maksar, neraka, sirat, bukan. Ngisi amplop sumbangan yang banyak tadi itu juga dakwah. Ada tetangga sakit, segera kita tengok. Bawakan oleh-oleh yang enak. Ada tetangga meninggal, segera kita takziah. Apa yang belum bisa ditangani, mungkin apa kerandanya, kain kafannya, langsung kita belikan. Itu jangan tetangganya meninggal aja, layaknya kalau sudah mau diberangkatkan jenazahnya. Tarkon lagi kelintih. Jangan, datang dulu pertama kali. Jangan kalah dengan orang-orang lain. Itu kadang-kadang di luar Islam, non-Islam itu malah datang lebih dulu. Nah, kita datang lebih dulu. Itu yang insya Allah ya. Jangan sampai karkon, karena kadang-kadang 2,5 jam tidak jalan itu, tetangganya meninggal itu malah kaget. Kapan sakitnya kok tahu-tahu sudah meninggal? Iya, kamu ora tahu 2,5 jam. Mesti kalau orang 2,5 jam tidak tahu. Padahal sudah 10 hari tetangganya itu sakit. Wes digakne rumah sakit 5 dino mulai nganti akhirnya 5 hari lagi di rumah meninggal tuh tidak tahu karkon. Wah itu innalillah kalau karkon itu. Nih karkon insyaallah tahu lebih dulu apa-apa di kampung itu. Insyaallah ya. Nah itulah namanya umumiyat. Wa qala innani minal muslimin. Bahwa kita ini seperti orang Islam yang lain. Insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita insyaallah. Sudah kendor ya? Nah, insyaallah setelah ini makan. Setelah itu istirahat insyaallah.
Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.